Shalom bagi kita semua, kita akan memasuki pembahasan kita yaitu metodologi fungsional, kebenaran-kebenaran Alkitabiah, penghayatan fungsi Trinitatis berdasarkan kesaksian Alkitab. Yang pertama, definisi metodologi fungsional. Istilah anak dan bapa di dalam Allah Trinitas adalah pemahaman fungsional, yaitu untuk mengenal dan memahami siapa Allah itu sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya di dalam dunia dan di dalam kehidupan manusia. Yang kedua, definisi Trinitatis. Tritunggal berasal dari bahasa Latin Trinitas yang artinya ketigaan. Istilah Trinitatis menjelaskan relasi dari tiga Allah, tetapi satu Allah yang memiliki tiga pribadi. Kata Trinitatis dipergunakan sebagai usaha untuk menjelaskan kepenuhan Allah, baik dalam keesaannya maupun dalam keberagamannya. Ajaran Trinitatis muncul karena Alkitab menyaksikan ada sebutan Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Selanjutnya yaitu Trinitatis berdasarkan kesaksian Alkitab. Trinitatis di dalam Alkitab menyatakan dirinya sebagai ketiga tunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Istilah Trinitatis sendiri tidak terdapat di dalam Alkitab, tetapi konsepnya dengan jelas diajarkan dalam Alkitab. Di satu sisi, Alkitab dengan jelas menyatakan keesaannya Allah terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4. Di sisi lain, Alkitab dengan tegas menyatakan keilahian tiga pribadi dari Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selanjutnya itu penghayatan fungsi Trinitatis berdasarkan kesaksian Alkitab. Kata Trinitatis dipergunakan sebagai usaha untuk menjelaskan keputusan dari Allah, baik dalam keesaannya maupun dalam keberagamannya. Formulasi Trinitas yang telah dikemukakan dalam sejarah adalah Allah itu satu esensi dan tiga pribadi. Setiap pribadi Trinitas memiliki peran yang berbeda. Di dalam Alkitab tidak ada terdapat suatu istilah yang dapat diterjemahkan Tritunggal, Bapa dan Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya itu menjadi satu, dan ketiganya itu menjadi satu tujuan. Yang pertama, Allah Bapa. Apabila kita mengaku Allah sebagai Bapa, maka yang kita maksud ialah bahwa adalah pangkal dari sumber segala yang hidup. Segala sesuatu berasal daripadanya, terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Bapa adalah Allah sejati. Mengenai Bapa, Yesus berkata bahwa Ia adalah satu-satunya Allah yang benar, terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yang kedua yaitu Anak atau Yesus Kristus. Anak adalah Allah sejati. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Ia berbeda dengan Bapa, terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Galatia 4 ayat 4. Dan dengan Roh Kudus yang disebutnya penolong yang lain selain dirinya, terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ia diperanakkan oleh Allah Bapa dari kekekalan, terdapat dalam Mazmur 2 ayat 7, Yohanes 3 ayat 16, dan bersama dengan Bapa ia mengutus Roh kebenaran, yaitu Yohanes 15 ayat 26. Pekerjaan utama yang dilakukan Yesus ialah menyelamatkan manusia dari dosa, karena tujuan ia datang ke dunia ini adalah menebus dosa manusia. Pekerjaan penebusan tidak dapat dilakukan oleh manusia manapun kecuali Yesus Kristus. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah sejati Petrus. Orang-orang Kristen disebut bait Allah karena Roh Kudus berdiam di dalam mereka, terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Ia berbeda dengan Bapa dan Anak karena dalam Yohanes 14 ayat 16 Kristus telah membedakan dirinya dengan Bapa dan Penolong. Roh Kudus tidak memperanakkan, tetapi ia berasal dari Bapa dan Anak dari kekekalan. Dari beberapa penjelasan tersebut, saya mengambil kesimpulan yaitu istilah Bapa dan Anak di dalam Trinitas adalah pemahaman fungsional, yaitu untuk mengenal dan memahami siapa Allah itu sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya di dalam dunia dan di dalam kehidupan manusia.